Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Nah, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas file system di sistem operasi Linux. Kita lihat di pendahuluan, pada dasarnya struktur direktori yang ada pada Linux itu sebenarnya sama saja dengan struktur direktori yang ada di Windows. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Windows, ya kita sebutnya sebagai folder kan ya. Untuk di Linux juga sama. Kenapa disebut sama strukturnya? Karena menggunakan konsep tree terbalik, jadi pohon terbalik. Nah, kita lihat di sistem operasi Windows sendiri untuk direktori tertinggi itu berada pada sistem direktori C atau drive C kita. Jadi kalau misalnya kalian terbiasa menggunakan Windows, tentunya sudah sangat familiar apa itu drive C, kemudian apa fungsinya, dimana biasanya ketika kita melakukan instalasi perangkat lunak, ya kita memasangnya di drive C. Sedangkan untuk menyimpan data, kita biasanya menyimpannya di drive D. Nah, tapi kalau di Linux bukan drive C seperti itu ya, atau folder C atau drive C tadi, dia ada di directory root atau akar. Simbolnya itu bukan huruf C tapi dengan tanda slash, itu ada titik. Kalau misalnya kita lihat nanti berbicara mengenai sebuah sistem operasi ini tidak jauh dari struktur direktori yang di dalamnya, dimana memiliki masing-masing fungsi. Misalnya kalau di Windows kan program file yaitu untuk menampung file instalasi. Jadi kita misalnya memiliki arsitektur 64 bit, kemudian file yang kita install itu 64 bit juga, dia akan masuk ke program file. Tapi ketika misalnya yang kita install itu 32 bit, dia akan masuk ke program file dalam kurung x84 seperti itu ya. Saya akan mencontohkan. Kalau misalnya lihat di sini di drive C, x86 oke. Nah, kita lihat ada program file, fungsinya untuk apa, kemudian x86 untuk menampung file instalasi 32 bit. Di direktori Linux juga sama, ada etc, fungsinya untuk menampung instalasi paket tadi, sama seperti program file. Tapi untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Ada slash root yang paling tinggi, kita dengan slash, kemudian di bawahnya ada bin, ada apt, ada boot, ada dev, ada root, kemudian ada sbin, ada etc, kemudian srv, ada home, ada tmp, ada lib, ada usr, ada media, kemudian ada var, ada mnt. Nah, dalam usr itu nanti ada folder atau direktori lain seperti bin, include, lib, sbin, dan di dalam var ada case, ada log, ada spool, ada tmp. Misalnya kalian menyimpan biasanya untuk web server itu ada di var, kemudian di dalam var itu nanti ada www nama foldernya, kemudian di dalam www itu baru ada file tempat menampung dari tampilan webnya, misalnya seperti itu. Nah, untuk log sendiri ya itu ada di var juga. Misalnya untuk squid itu apa? Squid itu proxy ya di Linux. Nah, untuk melihat akses log itu biasanya var log, kemudian nama filenya itu access log. Nah, akses log itu berisi nanti akses dari user ke tujuan.
Nah, log system sendiri itu berada di log, nanti bisa dilihat apa yang terjadi di sistem operasi Linux kalian tuh bisa ada di lognya. Kemudian kalau kita berbasis G, kita bisa menggunakan yang namanya sistem berkas untuk melihatnya. Nah, di log sistem berkas ini seperti ini lokasinya, misalnya folder nama saya, akun saya itu Dian 90, maka untuk folder home-nya di sini untuk lokasinya ada /home/Dian90, di mana di sini merupakan rumah bagi akun saya. Jadi saya bisa menyimpan unggahan, video dan lain sebagainya di dalam direktori ini. Kalau misalnya kita punya beberapa akun, ya di sini tidak cuma satu. Misalnya di dalam home ini ada Dian, misalnya ada akun yang lain-lain. Nah, masing-masing akun tadi itu akan mendapatkan folder home masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah kita login menggunakan akun user, ya ini sudah saya jelaskan tadi, mana di dalam direktori home akan terdapat direktori atau folder lain untuk keperluan user. Kalau usernya cuma satu, ya akan ada kelihatan satu. Kalau ada banyak, ya ada banyak kelihatan. Dan itu hanya bisa dilihat nanti isinya apabila kalian menggunakan super user. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk slash ini direktori tertinggi root, saya lingkar merah. Nah, dari gambar slash sebelumnya, semua sistem direktori ini dapat diakses melalui menu sistem berkas, di mana di dalamnya terdapat berbagai direktori sesuai dengan hierarki. Jadi kalian silakan buka, dilihat apakah benar ada hierarki seperti gambar yang sebelumnya tadi. Nah, di mana folder yang ada silang merah itu seperti root ini tidak bisa diakses dengan user biasa. Dia harus diakses misalnya menggunakan super user dengan hak administrator, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat, kita buktikan seperti ini. Misalnya dengan perintah change directory, sebelumnya saya berada di /home/dian90, ini folder atau home saya, direktori saya. Kemudian dengan berpindah ke root seperti ini tandanya, ya. Kemudian ls ini perintah untuk melihat isi yang ada di dalam direktori root tersebut, ls maupun ls-l. Option L ini lebih lengkap, yang nanti akan menampilkan tidak hanya isinya saja, tetapi juga hak akses dari file di dalamnya. Nah, untuk masuk ke super user atau merubah dari akun biasa ke akun administrator, kita menggunakan perintah su, yaitu super user. Nah, untuk berpindah direktori kita menggunakan cd atau change directory, seperti itu yang sudah dicontohkan di gambar ini. Nah, ini untuk melihat isi direktori dengan perintah ls atau list. Nah, ini struktur direktori Linux dan beserta penjelasannya. Bin itu fungsinya untuk binary, boot itu untuk booting, termasuk kernel image. Lalu ada dev untuk device hardware, etc konfigurasi sistem. Nah, ini penting sekali. Nanti kita akan melakukan instalasi. Nah, ternyata nanti file konfigurasi dari sistem tersebut berada di etc. Misalnya untuk web server, nanti kita akan praktikum DNS juga. Lalu ada proxy, itu selalu ada di etc. Tinggal nanti folder instalasinya apa. Jadi misalnya web server kita menggunakan Apache, jadi kita nanti akan buka /etc/apache. Kalau misalnya kita menggunakan squid untuk proxy, /etc/squid gitu. Intinya dia akan berada di dalam etc. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penjelasan dari masing-masing direktori. Kalian harus bisa mengetahui dari direktori ini, terutama direktori yang penting seperti /etc dan /var tadi. Karena tidak semua direktori nanti kita akan gunakan untuk mengkonfigurasi sistem, tapi setidaknya kalian mengetahui bahwa ada direktori tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, direktori untuk bin ini tidak memiliki subdirektori.
Nah, isi dari /bin ini ada login, shell, file utility, editor, file system, system utility, dan GNO utility. Misalnya shell ini bahasa yang digunakan di Linux, bisa menggunakan bash. Nanti extension shell ini biasanya .sh. Jadi kita bisa membuat file di Linux, kemudian untuk bisa dieksekusi kita bisa membuat penjadwalan gitu. Dan kita bisa mengeksekusinya secara langsung juga bisa dengan menggunakan sh di depannya. Misalnya kita membuat untuk biasanya iptables seperti itu, file iptables untuk firewall ya disimpan di dalam /etc/rc.local. Nanti untuk mengeksekusinya kita menggunakan sh spasi rc etc/rc.local. Jadi ada sh-nya dulu untuk mengeksekusi file tersebut. Kemudian ada file utility, ini untuk perintah copy, move untuk memindahkan, rm untuk merename atau menghapus, kemudian ln, kemudian ada tar ini untuk melakukan ekstrak. Kemudian ada editor. Nah, penting sekali ketika ingin membuat file di Linux kita bisa menggunakan editor. Nah, tetapi saya sendiri biasanya menggunakan nano kan, tapi sebagian orang menggunakan V misalnya, tergantung mana yang lebih familiar. Nanti bisa kalian coba masing-masing. Misalnya saya ingin membuat dokumen .txt, ya kita tinggal pakai saja v spasi dokumen.txt seperti itu. Nah, letaknya itu nanti misalnya kita sedang berada di home, berarti file yang akan dibuat itu masuknya di home tadi. Kemudian ada file system utility, mount, unmount. Jadi memasukkan flash disk misalnya, hubungan ke flash disk kita harus mount. Kemudian unmount ini untuk eject, penggunaan perintah ya, beda dengan di Linux di sistem operasi Windows yang kita tinggal klik. Di Linux juga bisa, tetapi saya cenderungnya menggunakan perintah-perintah seperti ini. Kemudian ada sistem utility, hostname, arch, rename, lalu GNO utility, ada gzip dan zip. Ini untuk melakukan compress data. Kemudian ada sbin, kemudian ada etc. Directory ini sangat-sangat penting yang harus dijaga ya, karena dia berada atau file konfigurasinya nanti akan berada di dalam file ini. Kalau misalnya kita lihat di sini, subdirectory yang harus ada, misalnya ada opt, kemudian dua directory lainnya itu bersifat pilihan, berada atau tidak, x11 dan x/xml. Itu nanti kita bisa buka sendiri. Misalnya untuk merubah name server atau DNS dari Linux kita bisa menggunakan solve seperti ini. Kemudian untuk melihat konfigurasi sistem kita bisa lihat di syslog.conf. Kemudian ini home tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada mnt, ini untuk CD-ROM, kemudian floppy disk seperti disket seperti itu ya. Kemudian zip juga bisa ya. Sifat mnt ini temporary, jadi ketika sudah di-eject ya nanti atau di mount dia masuknya di mnt, nanti ketika di-eject ya dia tidak ada di sini. Atau ketika dipasang dia ada di mnt seperti CD-ROM, nanti ketika misalnya dipasang ada CD-ROM, tapi nanti kalau device CD-ROM itu dilepas, seperti saya kan laptopnya udah nggak pakai CD-ROM lagi, sudah saya ganti dengan hard disk menggunakan Teddy, jadi ya tentunya di mnt nya sudah tidak ada CD-ROM-nya lagi. Kemudian ada var, ini isi var ada case tadi spool, untuk ada lib, ada run, log juga sama. Proc ini fungsinya adalah informasi proses yang sedang berlangsung di dalam sistem.
termasuk waktu yang telah digunakan oleh komputer dari pertama proses booting sampai ketika perintah diketikkan di terminal dengan perintah uptime. Nanti kelihatan berapa lama sih perangkat ini dijalankan. Misalnya dia sudah seminggu, ya nanti akan kelihatan. Kemudian TMP ini file-file sementara yang dibuat oleh sistem, dan nanti akan terhapus ketika di restart, seperti itu. Kemudian ada /usr, ini binary untuk program-program user. Jika tidak ditemukan file binary user, di /bin dapat ditemukan di usr/bin. Oke, ini bisa dibaca. Ini fungsinya untuk mengenai bootloader. Biasanya dia akan membaca gambar yang ada di sini. Contoh file yang ada di /boot ini adalah init.rd.img. Kemudian ada juga VM Linux. Nah, lib ini berisi daftar file yang mendukung file-file binary tadi. Ini contohnya .so. Ini media untuk mount. Jadi kalau misalnya untuk ke port USB pakai flash disk, ya ketika kalian colokkan USB-nya, kalian mount, itu masuknya di media ini. Kemudian ada misalnya hard disk eksternal juga sama. Kemudian ada /sys, ini direktori spesial yang isinya adalah informasi mengenai hard disk. Nah, kita bisa lihat nanti isi hard disk dan lain sebagainya melalui perintah df, seperti itu. Lalu SRV untuk layanan HTTP yang ditawarkan oleh sistem. Ini opsional. Untuk OPT ini data install. Sedangkan /copy-nya itu yang opsional. Jadi ini proc, isinya ada PID, ini merupakan ID untuk proses numbering, proses ID. Kemudian ada info tentang CPU di CPU info, kemudian device yang ada di sistem, door device, dan lain sebagainya. Kemudian ini memulai untuk floppy dan hard disk. Oke. Nah, setidaknya dengan kita belajar di pertemuan keempat ini, kalian sudah bisa melihat isi dari direktori yang ada di sistem operasi berbasis Linux, yang mana direktori yang penting biasanya yang akan selalu kita gunakan itu ada di /etc tadi. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.